Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent saudaraku. Selamat Advent. Kita percaya Tuhan akan tetap menjaga kita dari infeksi virus corona ini sehingga kita bisa tetap semangat, ya. Kita harus tetap bersuka cita. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang pertama tanggal 29 Desember hari ini dari kitab Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, karena setelah melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, kita ditibakan pada Minggu Advent yang pertama ini. Dan sebagai orang Kristen, kita sebenarnya bisa menyampaikan selamat tahun baru, karena minggu ini adalah awal tahun gerejawi kita. Kita tahu tahun gerejawi atau tahun liturgi adalah urutan minggu-minggu yang telah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, sehingga dengan urutan-urutan di tahun gerejawi tersebut kita bisa merasakan seperti berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, seperti bernapak tilas bersama dengan Tuhan Yesus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Penghayatan kita akan tahun gerejawi membuat hidup kita hidup tiada tanpa Tuhan Yesus. Tidak ada hari-hari dan minggu-minggu kita tanpa Tuhan Yesus. Karena itulah seharusnya saudaraku, minggu dan hari-hari liturgi itu haruslah berurutan seperti perjalanan, mulai dari Advent ke Natal, kemudian ke Epifani, kemudian ke Minggu Sengsara yang dimulai atau Minggu Pasion, kemudian ke Paskah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian Pentakosta, kemudian Trinitatis, dan akhir tahun gerejawi. Harus berurutan. Ikon unur songon namardalan, kata upama orang Batak. Jangan dibolak-balik yang bisa membuat orang menjadi bingung dan menjadi kacau. Coba bayangkan kita sudah bernatal di hari Sabtu tanggal 5 Desember, lalu kembali lagi beradvent lagi di hari Minggu tanggal 6-nya. Lalu bernatal lagi di hari Sabtu berikutnya tanggal 12, lalu beradvent lagi hari Minggunya di tanggal 13. Bolak-balik, bukan? Saudaraku, sekarang kita masuk ke Advent. Adventus berarti kedatangan. Berarti ada yang akan datang. Seperti kita sekarang sedang menunggu datangnya vaksin untuk virus COVID-19 ini, agar kita seluruhnya segera divaksinasi sehingga kita memiliki daya tahan untuk melawan infeksi virus corona ini. Tentu bila ada yang datang, maka perlulah persiapan penyambutan, bukan? Dan biasanya kualitas dan bentuk penyambutan tersebut bergantung sekali pada siapakah yang akan datang itu. Bila dia adalah sahabat kita yang sudah setiap hari datang ke rumah kita, maka tidak perlu ada
persiapan penyambutan khusus. Tetapi bila yang akan datang itu adalah yang khusus, katakanlah calon suami atau calon besan atau yang lain, kita akan membuat persiapan yang khusus. Katakanlah bila orang yang mau datang itu adalah orang yang khusus seperti presiden atau pejabat tinggi, tentu kualitas penyambutan kita akan jauh lebih hebat. Lalu sekarang di minggu Advent ini, siapakah yang akan datang? Siapakah yang akan kita tunggu dan yang perlu kita lakukan penyambutan? Bergantung ke situlah apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut dia. Dan itulah yang dipaparkan oleh nats kita pada hari ini. Saudaraku, Mazmur 24 ini adalah salah satu mazmur yang tidak boleh dilupakan oleh Israel. Karena mazmur ini selalu dibacakan secara responsoria antara pemimpin ibadah dan jemaat di kebaktian hari Sabat, yaitu sebagai tanda kesiapan mereka untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam ibadah tersebut. Dan kebanyakan penafsir mengatakan mazmur ini berkaitan dengan upacara yang dilakukan oleh Raja Daud ketika tabut perjanjian memasuki Yerusalem. Dan kita tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah alasannya sehingga begitu hebatnya penyambutan mereka menyambut kedatangan tabut perjanjian itu. Karena itu sama bagi mereka, itu sama dengan menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Itu bisa kita baca di kitab 2 Samuel 6 atau 1 Tawarikh pasal 15 hingga 16. Karena itu saudaraku, mari kita coba telaah nas ini agar kita mengetahui siapakah yang akan datang itu. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam menyambutnya. Siapakah yang akan datang? Siapakah yang akan kita sambut kedatangannya? Advent mengarahkan kita kepada dua penyambutan. Pertama, mengarahkan hati kita pada perayaan Natal yang segera akan kita lakukan, yaitu menyambut kedatangan Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah kita dan sudah menyediakan keselamatan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Advent ini mengarahkan hati kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, parusia. Dia akan datang kelak untuk menghakimi seluruh manusia menurut iman dan perbuatannya masing-masing. Saudaraku, Tuhan Yesus yang itulah yang kita sambut kedatangannya. Dan yang disebut di dalam nats ini sebagai Raja kemuliaannya. Yesus adalah Raja kemuliaan karena setelah kebangkitannya mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut, lalu dia naik ke sorga dan kepadanya telah diserahkan, setelah diberikan segala kuasa baik yang di bumi maupun yang di sorga. Dialah sekarang pemegang kunci maut dan pemegang kunci kerajaan Allah. Dan dialah Tuhan semesta alam. Karena melalui dialah seluruh yang ada tercipta. Dari sorga kelak, Tuhan akan datang kedua kalinya. Dan bila dia datang untuk kedua kalinya, dia akan menghadirkan kerajaan Allah secara sempurna. Disitulah kemuliaannya akan nampak dan tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Pada hari kedatangannya itu, Yesus akan mengadili semua orang. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum di neraka kekal. Tetapi orang yang ketika hidupnya di dunia telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diangkat ke kemuliaan yang tak terbatas,
yaitu di sorga kekal. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita datang kepada Dia? Bagaimanakah kita menyambut kedatangannya? Itu dituliskan di ayat 7 dan ayat 9. Dikatakan, angkatlah kepalamu, terangkatlah. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bukalah lebar-lebar, hai pintu-pintu gerbang. Apa artinya? Saudaraku, bila pasukan Israel kembali dari peperangan, bila mereka kalah, maka kepala pasukan itu seluruhnya tertunduk. Tetapi bila mereka memenangkan pertempuran, maka mereka akan kembali dengan kepala yang terangkat tegak. Sekarang yang kita sambut adalah Tuhan Yesus yang sudah memenangkan, mengalahkan pertempuran melawan musuh yang terakhir kita, yaitu kematian, iblis, dan dosa. Semuanya ditaklukkannya ke bawah kakinya, semuanya bertekuk lutut dan mengaku bahwa Dialah Tuhan. Karena itulah kita harus tegak untuk menyambutnya. Dan berikutnya, bila raja dan pasukan Israel yang menang memasuki Yerusalem, maka semua pintu-pintu gerbang di Israel itu harus diangkat tinggi-tinggi. Tetapi sekarang di Advent ini yang datang itu lebih dari itu. Karena yang datang adalah Tuhan Yesus Raja kemuliaan. Maka semuanya harus dibongkar. Dan itulah yang harus kita lakukan di minggu Advent ini. Kita harus membongkar pintu hati kita selebar-lebarnya menyambut kedatangannya. Jangan ada lagi yang menjadi penghambat untuk jalannya memasuki hati kita. Penghambat berupa kedegilan hati, atau keinginan memuaskan hasrat duniawi, atau ketinggian hati, atau rasa dendam harus dibongkar seluruhnya. Sehingga jalan Tuhan Yesus mulus memasuki hati kita. Dan yang berikut di ayat pertama hingga ayat 4, kita membaca di sana ada responsoria. Mengatakan siapakah yang bisa menghampiri Tuhan yang akan datang itu. Di ayat 4 dan 5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Karena itu saudaraku, Advent pertama ini mengarahkan hati kita kepada dua hal. Yang pertama, untuk waktu yang sekarang, agar kita menyambut Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pasti Tuhan Yesus akan membantu kita menjalani kehidupan ini. Akan membantu kita menuntun jalan kita di jalan kebenaran. Akan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala persoalan. Mengapa? Karena Dialah Tuhan yang sudah berimmanuel, yang ada bersama dengan kita dan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Karena itulah Advent ini sangat-sangat kita perlukan. Terutama dalam menghadapi COVID-19 dan menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Ketika banyak teman-teman kita yang kehilangan orang yang dikasihinya akibat virus ini. Ketika banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, atau usahanya atau bisnisnya menjadi berantakan. Seruan Advent ini sangat kita butuhkan. Ketika cara hidup kita sekarang sudah berubah total. Karena kita harus belajar dari rumah, bekerja dan beribadah dari rumah. Dan kita tidak bisa sangkal, bagi banyak orang pandemi COVID ini sudah memporak-porandakan banyak harapan dan cita-cita kita. Tetapi Advent pertama hari ini meyakinkan kita, saudaraku, Allah sudah ada di tengah-tengah kita di dalam Tuhan Yesus. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita, merasakan semua keadaan kita.
Bahkan dia telah mau menanggung, mengangkat semua beban-beban itu dari kita. Karena itulah Tuhan Yesus menyerukan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup dan persoalan kita, ketika kita mau berdoa dalam seluruh kepasrahan dengan mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi, maka saudaraku rasakanlah beban-beban yang membebani kita itu sedikit demi sedikit, tetapi pasti akan diangkatnya. Tetapi yang menjadi persoalan saudaraku adalah, apakah kita mau datang? Apakah kita mau datang? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu pasti ada dan pasti mampu untuk menolong kita? Saya coba menceritakan sebuah ilustrasi begini. Ada seorang tukang pangkas bercakap-cakap dengan seorang bapak yang sedang dipangkasnya. Dan akhirnya diskusi mereka tiba pada pokok, apakah Tuhan Yesus itu ada? Si tukang pangkas itu mengatakan, saya berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Kok bisa? Kata si bapak itu. Ya, kalau benar Tuhan Yesus itu ada, mengapa dia memperbolehkan virus corona ini datang membunuh banyak orang-orang saleh, orang-orang baik, dan menghancurkan hidup semua manusia, termasuk saya ini? Kata si tukang pangkas itu. Ya, mendengar itu si bapak itu diam 1000 bahasa. Tetapi setelah selesai dipangkas, dia pergi keluar. Dan di jalanan dia berjumpa dengan orang yang rambutnya panjang dan aut-autan. Ya, tidak karu-karuan lah. Lalu si bapak itu segera berlari kembali mendatangi si tukang pangkas. Dan dengan keras dia katakan, hai tukang pangkas, saya berani mengatakan kepadamu bahwa tidak ada satupun tukang pangkas di dunia ini. Si tukang pangkas heran. Kok bisa? Saya tukang pangkas. Kan bapak barusan saya pangkas. Masa enggak ada? Lalu si bapak itu katakan, coba lihat. Bila benar ada tukang pangkas di dunia ini, coba lihat orang itu. Pasti rambutnya tidak begitu panjang dan tidak begitu acak-acakan. Kalau ada tukang pangkas, pasti dia sudah dipangkas. Lalu si tukang pangkas itu tertawa. Hahaha. Bapak bukan tukang pangkas yang tidak ada. Lalu dia yang tidak mau datang ke saya. Kalau dia datang ke saya pasti memangkas dia dan rambutnya itu akan rapi. Lalu si bapak itu langsung ketawa. Hahaha. Sama seperti itulah. Bukan Tuhan Yesus yang tidak ada, tetapi Anda yang tidak datang kepada dia. Si tukang pangkas pun diam, tetapi dia sudah tercerahkan. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Advent ini meyakinkan kita, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah datang di tengah-tengah kita untuk membantu kita. Dan di ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus itu adalah jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Artinya dia mampu menaklukkan segala kuasa manapun, segala persoalan manapun, termasuk COVID-19 dan segala akibat buruknya ini. Yang perlu adalah datanglah, lalu biarkan dia bekerja di hatimu, mengubah beban-bebanmu menjadi kelegaan. Itu yang pertama saudaraku. Dan yang kedua, Advent mengarahkan hati kita ke masa depan yang gemilang, yaitu masa pemerintahan Yesus sebagai Raja kemuliaan kekal yang akan dihadirkannya bila Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika itulah segala derita akan diubahkannya menjadi sukacita. Tidak ada lagi di sana air mata, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kematian. Tetapi di sana semuanya akan serba sempurna dan penuh dengan sukacita. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan yang gemilang bagi kita. Yang perlu sekarang di minggu Advent ini adalah teruslah berharap
badai pasti berlalu. Setelah gelap akan terbitlah terang. Setelah pandemi corona dengan segala akibat buruknya, saudaraku, di Advent ini tetaplah berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang dan akan memberikan kita masa depan yang gemilang. Pengharapan seperti itulah yang akan membuat kita bisa tetap semangat dan bersukacita menjalani kehidupan ini. Karena itu saudaraku, Advent mengajak kita, angkatlah kepalamu. Ingat, kehidupan kita mengikuti arah pandangan kita. Kehidupan kita mengikuti arah pandangan kita. Karena itu jangan fokuskan hatimu kepada masalahmu. Jangan fokuskan hatimu ke bawah, ke dunia yang membuatmu bermasalah. Itu akan membuatmu semakin terpuruk. Tetapi Advent ini mengajak kita, angkatlah kepalamu, fokuskan hatimu kepada Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita harus yakin Tuhan Yesus sudah datang, tetapi juga akan datang. Dan pengharapan seperti itulah yang akan membuang seluruh pesimisme, kekalutan, membuang kesedihan, dan menggantikannya dengan optimisme, menggantikannya dengan kepastian di dalam kemenangan. Karena itu orang yang benar-benar menghayati minggu-minggu Advent akan membangun mentalnya menjadi mental pemenang, bukan mental yang kalah, tetapi pemenang. Mengapa? Karena yang kita sambut adalah Yesus, sang pemenang yang jaya dan perkasa. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.